Salam, Bapak Ibu di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Pendeta Priyanto STH yang bertugas di Resort GKM Manuhing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nas perenungan bagi kita diambil dari kitab Yosua 10 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15 yang berbunyi demikian. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Tema kita dalam perenungan ini secara khusus untuk kita hari ini, saya membuat pertolongan Tuhan pasti bagi orang percaya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara mengenai perperangan. Gibeon, sekutu dari Israel yang mendapat ancaman dari 5 raja Amori yang bergerak maju ingin menyerang Gibeon. 5 raja tersebut, pertama Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, Raja Eglon. Ada ancaman tersebut, maka Gibeon meminta pertolongan dari Israel, secara khusus Yosua. Mendengar hal itu, langkah yang diambil Yosua meminta pertolongan dari Tuhan. Atas permintaan itu, berfirmanlah Allah kepada Yosua yang berkata, "Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat bertahan melawan engkau." Bersama kuasa Tuhan, maka Yosua dan pasukan Israel langsung membantu Gibeon, sehingga dalam perperangan pun Yosua dan pasukan Israel menang melawan 5 raja Amori. Bapak yang dikasihi Tuhan, di mana saja berada, yang akan kita renungi dan lihat, mengapa pasukan Israel menang. Kalau kita melihat di sini, 1, Yosua dan pasukan Israel disertai Tuhan. 2, atas seizin Allah Yosua memerintah sehingga lawan tidak berdaya. 3,
Allah berjanji menyerahkan musuh kepada Yosua. 4. Sebab yang berperang untuk Israel adalah Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengajak dan mengingatkan kita, jangan takut, serahkan hidup kepada Tuhan. Jika kita menjalani hidup ini mengalami berbagai cobaan, yaitu dalam keadaan putus asa, pergumulan berat, permasalahan hidup bertubi-tubi yang hampir tidak sanggup kita hadapi, langkah yang tepat yang kita ambil sebagaimana yang dilakukan Yosua, yaitu meminta pertolongan kepada Tuhan atau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yakinlah, jika kita bersama Tuhan, pasti kita mampu melewati berbagai permasalahan hidup. Karena janji Tuhan selalu ditepatinya. Marilah kita serahkan hidup kita kepadanya dan mentaati firman-Nya serta melakukan perintahnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka Tuhan akan menolong kita, sebab Tuhan yang kita sembah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang luar biasa kemahakuasaannya. Oleh sebab itu, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan pasti bagi orang yang percaya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan sangat berkuasa. Mengingatkan kami kembali, jika kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan bersama dengan kami, maka apapun yang kami hadapi ketika kami menjalani hidup ini, kami mampu. Itu karena Tuhan bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, siapapun yang kami mendengar firman-Mu hari ini, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Tilik keberadaan kami Tuhan, jangan biarkan kami menjalani hidup di dunia ini dengan kekuatan kami, melainkan Tuhan selalu mengingatkan kami. Tuhan memberikan belas kasih Tuhan kepada kami, sehingga setiap kami selalu disadarkan dan diingatkan melewati firman-Mu, supaya kami serahkan diri dan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu. Dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami dan memohon apapun yang menjadi pergumulan kami, mampukan kami melewatinya. Tolong Tuhan belas kasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, dan apapun yang kami alami ketika kami menjalani hidup ini,
maka kami mampu. Berkatilah kami semua, secara khusus kami orang yang percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin.